Selamat pagi, salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Anak-anak, hari ini berjumpa lagi bersama Ibu ya. Tentunya dalam video pembelajaran tematik ya. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian di rumah hari ini? Sudah sarapan? Sudah berdoa? Sudah bersyukur kepada Tuhan? Oke, mantap. Tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran di rumah secara online dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan awali dengan doa. Sekarang mari kita siapkan diri kita untuk berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, oke anak-anak, hari ini kita belajar di tema 7, subtema 1 di pembelajaran 5 dan 6. Nah, seperti biasa karena materinya tidak terlalu banyak, jadi kedua pembelajaran ini Ibu gabungkan menjadi satu ya. Nah, kita akan melihat apa saja materi yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang membaca sekilas untuk menemukan informasi atau pikiran pokok ya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan belajar tentang tinggi rendah nada dan keberagaman agama di Indonesia. Nah, yang pertama kita masuk ke materi tinggi rendah nada. Oke, sebentar ya. Tinggi rendah nada. Mana tadi? Ini dia. Ya, kita akan belajar SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Oke, dia tidak mau pakai ini ya guys. Kita next-nextkan saja kalau begitu. Nah, menyanyi sesuai tinggi rendah nada. Kita akan bernyanyi sesuai tinggi rendah nada. Nah, maksudnya saat menyanyikan sebuah lagu, kamu harus mengerti di mana nada tinggi dan di mana nada rendahnya. Nah, menyanyikan lagu tanpa memperhatikan tinggi rendah akan membuat lagu yang dinyanyikan tidak sesuai atau tidak enak didengar oleh orang lain, bahkan kita sendiri. Nah, nada adalah bunyi yang teratur. Nada itu memiliki bunyi rendah dan bunyi yang tinggi. Nada dapat dituliskan dalam notasi angka dan notasi not balok juga ya. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh ya menyanyi lagu sesuai tinggi rendah nada. Ayo ingat kembali nada dalam notasi angka. Simaklah notasi angka berikut. Nah, notasi angkanya dimulai dari 1 sampai 7, kemudian ada satu lagi. Nah, solmisasi. Nah, ini not angkanya, ini solmisasinya ya. Do re mi fa sol la si do. Do si la sol fa mi re do. Nah, begitu cara menyanyikan kalau kita bernyanyi menggunakan not angka ya. Nah, jadi kita bisa mulai dari do sampai do lagi, kemudian kita bisa mulai dari ini kemudian langsung ke sini lagi ya. Nah, kemudian selanjutnya menyanyikan lagu sesuai tempo ya. Nah, tempo itu adalah tanda yang digunakan untuk menentukan cepat atau lambatnya sebuah lagu. Tempo lagu biasanya terletak pada bagian kiri atas lagu. Secara umum, tempo dibagi menjadi 3 jenis, yaitu cepat atau allegro, kemudian sedang itu moderato, kemudian lambat itu adalah largo,
dan hikmat itu adalah maitoso, ya. Nah, sekarang yang selanjutnya itu adalah menyanyikan lagu dengan nada dan tempo yang tepat. Nah, di sini saat bernyanyi kita harus memperhatikan nada dan tempo. Tempo itu adalah cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan. Sedangkan nada adalah bunyi yang teratur. Nada dibagi menjadi nada tinggi dan nada rendah. Nah, di sini untuk menyanyikan sebuah lagu kita harus tahu di mana kita harus menggunakan nada rendah dan di mana kita harus menggunakan nada tinggi. Kemudian perhatikan temponya. Oke, itu tadi tentang menyanyikan lagu dengan nada tempo. Nah, selanjutnya kita masuk ke bahasa Indonesia. Nah, pokok pikiran itu adalah inti dari pembicaraan dalam sebuah paragraf. Pokok pikiran terkandung dalam kalimat utama. Nanti kita akan melihat mana saja yang termasuk ke dalam kalimat utama dalam suatu paragraf. Nah, di sini ada rumus kalimat utama. Yang pertama, awal paragraf itu kalimat utama terdapat pada awal paragraf deduktif. Kemudian rumus kalimat utama itu belakang paragraf. Kalimat utama terdapat pada bagian belakang paragraf yang disebut dengan induktif. Nah, kemudian yang selanjutnya ada rumus kalimat utama yaitu campuran. Nah, campuran kalimat utama terdapat pada awal dan akhir paragraf yaitu deduktif dan induktif. Nah, di sini ada catatannya. Yang pertama ada paragraf induktif. Nah, dari paragraf induktif ini kalimat utama itu terletak pada bagian belakang paragraf. Kalau paragraf deduktif maksudnya kalimat utama terletak pada bagian awal paragrafnya. Nah, kita akan melihat ini adalah contohnya. Nah, di sini ada paragraf campuran juga ya. Nah, paragraf campuran ini maksudnya kalimat utama terletak pada bagian awal dan belakang paragraf atau bagian akhirnya. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya. Di sini ada paragraf. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai atau mengenai sebagian seluruh bagian tubuhnya. Nah, di sini yang menjadi kalimat utamanya itu adalah kata salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian kata kuncinya itu adalah makhluk hidup dan bergerak. Jadi makhluk hidup dan makhluk hidup dan bergerak ini merupakan kata kunci dari kalimat utama. Jadi kalimat utamanya yang ini dan kata kuncinya itu adalah makhluk hidup dan bergerak. Kemudian yang mana kalimat penjelasnya? Nah, kalimat penjelasnya tadi yang ini. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Ini kalimat penjelas pertama atau satu. Kemudian kalimat penjelas yang kedua, makhluk hidup akan bergerak apabila rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuh atau seluruh bagian tubuhnya. Jadi dia akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai tubuhnya. Nah, itu adalah kalimat penjelas 1 dan kalimat penjelas 2. Nah, di sini paragraf tersebut itu termasuk paragraf deduktif. Kenapa? Karena kalimat utama itu terletak di awal paragraf. Ya, jadi ingat, paragraf yang termasuk ke dalam paragraf deduktif apabila ya ada kalimat utama yang terletak di awal paragrafnya. Jadi kalian harus bisa bedakan mana yang dimaksud dengan paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Oke, yang selanjutnya adalah paragraf induktif. Nah, ini contoh paragraf induktif. Ya, induktif maksudnya. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Oleh karena itu, salah satu ciri makhluk hidup itu adalah bergerak. Nah, ini adalah contoh paragraf induktif.